Bincang Dharma Pala. Baik, selamat sore sahabat Dhamma. Berjumpa lagi dalam Bincang Dhamma. Kesempatan pada hari ini kita akan berbicara dengan Ci Irma sebagai pengurus dari Dharma Pala Nusantara dan Ci Suyeni sebagai aktivis organisasi Buddhis. Apa kabarnya Ci Irma dan Suyeni? Baik. Baik ya, Baik, luar biasa. Budaya. Nah, kesempatan kita pada saat ini untuk membahas mengenai bagaimana kaderisasi organisasi Buddhis di Indonesia pada saat ini, yang mana saat ini lebih banyak senior yang beraktivitas dan berorganisasi, sedangkan untuk generasi Gen Z saat ini kurang berminat untuk organisasi Buddhis. Apakah fenomena ini yang kita bisa lihat dan bagaimana sebetulnya yang terjadi, Ci Irma? Kalau menurut saya sih sebenarnya secara organisasi saat ini beberapa majelis itu sebenarnya cukup bagus ya. Jadi segala kalangan dari yang sekolah minggu sampai istilahnya yang usia lanjut ya, semua itu ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengkaderisasinya kan. Nah, ini balik lagi. Ada dua hal sih sebenarnya yang jadi concern saya ya mengamati tentang kaderisasi ini. Pertama adalah bila seseorang ini terlalu lama di dalam organisasi, di dalam satu pengurusan, itu juga sebenarnya cukup mempengaruhi. Jadi misalkan ibaratnya kita berada dalam, ini mohon maaf ya, dalam satu wihara, contoh yang paling kecil komunitas itu adalah wihara. Dalam satu wihara, kalau pengurusnya nggak ganti-ganti, itu akan terjadi yang namanya kita kalau dulu satu kemelekatan ya. Satu kemelekatan dalam kepengurusan itu, sehingga begitu ada masanya harus kaderisasi, ini akan terjadi gap atau terjadi kemelekatan itu sendiri. Maksudnya adalah ibaratnya kayak satu kantor, karyawan baru baru masuk kantor, tapi ada senior, dia ada rasa sungkan, ada rasa canggung lah ya. Nah, ini balik lagi, apakah seniornya mampu mengelitnya atau membuat suasana kerja itu bisa bekerja dalam satu tim. Sama halnya seperti wihara juga sama sebenarnya. Nah, balik lagi juga kepada majelis. Jadi ini sebenarnya polanya hampir sama. Apakah orang baru yang masuk ini bisa menjadi satu tim yang lebih refresh atau kader yang mumpuni gitu kan? Biasanya hambatannya di senior-seniornya ini biasanya. Ini kalau menurut saya ya. Jadi balik lagi, apakah kita misalkan saya sebagai pengurus lama mau melepaskan semua kemelekatan terhadap jabatan, terhadap periode kepengurusan, agar yang namanya ketidakterkalan ini juga bisa berganti dengan pengurus-pengurus baru yang mana kita nggak mungkin sama jadi pengurus. Nah, mungkin ini hal yang paling besar terjadi di organisasi, mungkin nggak cuma organisasi Buddhis ya, tetapi di organisasi yang lain itu juga sebenarnya banyak terjadi, sehingga akan sulit pada saat mau kaderisasi. Kemudian yang kedua adalah kita sebenarnya perlu menanamkan satu kesadaran bahwa para kader-kader muda atau calon-calon ini adalah memiliki satu kepedulian ya. Nah, ini mungkin yang kadang kita lupakan. Di satu sisi pengurus lamanya atau orang senior dia asik berorganisasi, terlalu melekat, tidak memberikan kesempatan. Kemudian kita lupa untuk memberi satu pengertian baru bahwa anak-anak kita ini atau generasi penerus kita ini, ayo dong ikut terlibat, ayo ikut peduli gitu kan. Akhirnya ya itu tadi ya, terjadi kayaknya mereka nggak peduli gitu kan, sepertinya tidak peduli, tapi mungkin mereka juga nggak nyaman jadi pengurus. Apalagi tambah zaman sekarang ini kan dengan seiringnya teknologi, orang semakin asik dengan gadget ya. Jadi rasa empatinya itu pasti akan harus diakui itu akan lebih banyak berkurang. Jadi otomatis dia untuk lebih peduli, kenapa sih saya harus berorganisasi, kenapa sih saya harus melayani umat ataupun masyarakat ya. Nah, hal ini yang sepertinya menurut saya sih harus jadi concern juga, karena ini dua kendala cukup besar sih. Oh iya, baik. Kenapa sih sebetulnya generasi yang kita bisa bilang generasi yang sudah senior ini di dalam kepengurusan enggan rasanya untuk memberikan sebuah kepercayaan atau jabatan yang fungsional untuk generasi muda? Karena apakah memang untuk mencapai jabatan di sebuah organisasi Buddhis itu sangatlah sulit, sehingga ini akan sangat disayangkan jika dilepas ke generasi yang lebih muda? Bagaimana tanggapannya, Cik? Itu tadi ya, sebagai Buddhis harusnya juga mungkin ini akan terdengar teoritis ya, tapi
kita harus mengerti makna kemelekatan ya. Jadi kadang dia mungkin merasa karena punya kepedulian yang besar. Contoh misalkan ya, saya sangat peduli dengan Dharma Pala nih gitu kan. Kemudian saya merasa udah cukup senior, udah cukup pengalaman. Lalu kemudian muncul kita nih, generasi penerusnya. Saya melihat kita ini kurang pengalaman, jam terbangnya kurang gitu kan. Pokoknya harus banyak belajar deh. Nah, saya ada rasa kekhawatiran yang besar. Gimana ya nasib Dharma Pala saya di tangan kita selanjutnya gitu kan. Nah, padahal hal ini kan adalah hal biasa yang saya sebagai senior harus backup gitu. Tapi backupnya dalam artian bukannya menguasai juga, tapi cukup mengawal, cukup mendampingi dan memberikan kepercayaan kepada kita selaku generasi penerus gitu kan. Nah, hal ini yang kita harus sama-sama belajar nih, baik yang orang yang sudah pengalaman sama yang baru memulai. Kita harus kasih kepercayaan sambil kita dampingi dan biarkan dia berproses, bertumbuh dengan kenyataan yang ada. Misalkan pada saat dia mengadakan satu proyek Dharma Pala, kemudian ada kekurangannya, kemudian ada kesalahannya. Menurut saya itu hal yang wajar ya. Saya pun mungkin di masa yang pada saat saya merintis organisasi juga pasti kan punya banyak kesalahan. Nah, ini yang seringkali luput. Sebagai senior itu saking kepengen perfectnya, akhirnya dia melekat terhadap jabatan itu, melekat terhadap persepsi dia bahwa organisasi ini jangan sampai jelek loh. Wajar sih sebenarnya seperti itu ya, tapi balik lagi, sampai kapan sih saya bisa abadi menjadi pengurus Dharma Pala misalnya kayak gitu. Kurang lebih itu. Baik, Irma. Nah, kemudian Cici nih yang lebih sering berkecimpung dengan generasi umat Buddhis yang generasi mudanya begitu, Cici ini. Kenapa sih sekarang generasi muda itu lebih banyak beraktivitas dengan gadgetnya, kemudian untuk melangkah masuk di dalam dunia organisasi Buddhis itu mereka enggan. Kemudian ada stigma yang terjadi bahwa generasi atau organisasi Buddhis ini sangat kaku terhadap perkembangan zaman digital. Apakah bisa perkembangan digital ini dengan bantuan tools, gadget dan sebagainya bisa diterapkan di dalam organisasi Buddhis? Sebenarnya itu sih berawal dari yang tadi udah dibilang bahwa generasi yang di tengah yang milenial ini kosong. Ada kekosongan ya? Ada kekosongan. Okay. Jadi karena mereka terlalu sibuk untuk mengurus finansial sama mengurus keluarga, sehingga yang satu yang Gen X-nya sudah seumur mama papanya si Gen Z ini, jadi sehingga kayak gapnya itu tuh mulai. Kenapa? Karena pada dasarnya begini, orang-orang kayak seumuran saya, sama kayak seumuran kita ya, yang kita sebenarnya punya anak-anak kayak Gen Z juga. Mereka ketika berkomunikasi sama kita, mereka menganggap udah kayak orang tua mereka, dan mereka punya gaya. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu kok kayaknya mereka kurang dipercaya. Sedangkan yang kita merasa ini anak kok kayaknya itu nggak ada komunikasi. Sering ya kita kalau misalnya kita bikin nih sebuah grup, itu anak-anak terus kita yang ngelit gitu ya. Dalam satu grup ya? Dalam satu grup nih ya. Meskipun itu bukan anak kita, anak orang gitu ya. Tapi kita berharap kita bisa ngelit mereka gitu. Tapi yang adalah responnya adalah ketika kita kasih tahu apa silent gitu. Jadi sebenarnya kita yang si X ini sudah terbiasa kalau ditanya halo, jauh dong, ya kan? Halo. Ya, tapi kalau anak-anak Gen Z ternyata kalau dijawab di chatting itu halo, belum tentu mereka merasa harus menjawab. Nah, permasalahan hening. Jadi permasalahan ini yang menyebabkan akhirnya yang si Gen Z ini merasa kalau aku join di organisasi yang ngelitnya itu semuanya kayak model kayak mama papa aku, malas Sedangkan yang di atas ini gimana mulai generasi gitu loh. Kalau yang diajarin semuanya kayak begitu. Nah, itu sebenarnya awal muasalnya kenapa maksud tuh ketimpangan ini terjadi ya. Yang itu yang dari sisi yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran anak-anak muda ini terhadap organisasinya juga kurang gitu loh. Iya, balik lagi ketika si anak mudanya mau gerak, oh ternyata waktu dia mau gerak dengan cara dia kebentur sama yang senior. Ketika yang senior mau ngasih tahu, ada satu pikiran, kalau aku ngatur terus
nggak regenerasi. Jadinya akhirnya organisasi ini makin lama makin sepi, makin sepi. Saya pernah ceramah di satu vihara, ya. Waktu 5 tahun yang lalu saya ceramah anak-anak remaja di sana, di mana anak remaja di situ saya kenal sama anaknya yang invite saya segala macam, terus dia ternyata dapat beasiswa ke China, jadi dia kuliah di China. Terus saya lihat organisasi anak mudanya masih rame gitu loh, muda-mudinya masih jalan segala macam. Pas 5 tahun kemudian saya datang lagi ke sana ceramah, ternyata udah nggak ada, organisasinya udah bubar. Bahkan jadi regenerasi yang organisasi yang khusus remajanya jadi digabung sama muda-mudi. Ya itu sebenarnya buat kita itu sebuah apa ya? Secara statistik kita mengakui bahwa itu penurunan sebenarnya. Kenapa bisa itu terjadi? Ya, itu sebenarnya kalau saya pribadi sebagai parents ya, saya juga punya anak-anak Gen Z juga, dan Omi Tohut ya, anak saya dua-duanya tetap di agama Buddha, karena ada satu kayak pikiran beberapa orang yang seumuran saya juga, ketika yang Buddhisnya benar-benar taat, kamu jangan masukin anak kamu sekolah yang agamanya lain, nanti pindah. Itu kan ada beberapa ketakutan seperti itu. Kalau menurut saya sebenarnya balik lagi kita sebagai orang tuanya. Satu, bagaimana caranya kita sebagai parents, kita bisa ngajarin anak kita pentingnya memahami Buddha Dharma. Ya, ada sebagian anak kita ketika dia masuk sekolah agama yang berbeda, terus mereka malu mengakui sebagai agama Buddha karena dianggap menyembah berhala. Ya kan? Ketika temannya dekat, kecium badannya bau hiu aja, oh kamu menyembah berhala ya? Udah ngomongnya kayak begitu, gitu loh. Ya otomatis mereka kayak, oh kayaknya kalau aku ngaku aku agamawannya Buddha, kok kayaknya nggak asik ya, gitu loh. Nah, terus yang kedua, karena kayak kecuci otak juga ya. Terus kita yang parentsnya, kita tidak punya pemahaman basic fondasi agama Buddha yang kuat. Misalnya, ini saya ambil contoh yang sederhana banget. Kita rajin ke vihara, kita baca itu yang namanya parita, atau yang Mahayana rajin baca sutra, baca mantra, tapi kita tidak memahami makna dari ajaran itu sendiri. Jadi taunya baca, segala sesuatu baca aja. Terus diiming-iming dengan di pikiran kita bahwa setelah kalau kamu baca ini, kamu akan mendapatkan ini. Padahal kan esensinya bukan di sana. Sebagai orang tua, ketika pemahaman kita itu nggak nyampe, bagaimana kita nyampein ke anak kita? Pentingnya ke vihara, pentingnya berorganisasi, pentingnya bagaimana caranya anak-anak kita belajar bersosialisasi, memahami untuk sebuah organisasi itu harus seperti apa kerjasamanya. Nggak punya rasa kepentingan, itu sih kalau menurut saya menyebabkan makin lama makin kitanya sebagai orang tua kita nggak punya pemahaman yang cukup terhadap agama Buddha. Bahkan jujur aja ada yang sebenarnya cuma taunya cum-cum-cap gitu ya, atau ketika dia ketemu anaknya, dia juga tidak punya pemahaman yang cukup untuk menyampaikan pentingnya ke vihara, pentingnya pemahaman terhadap Buddha Dharma, pentingnya berorganisasi seperti apa. Baik, seperti itu ya, Cici ini ya. Kemudian dari Gen Z sendiri memang erat kaitannya sehari-hari dengan menggunakan digitalisasi atau gadget untuk kegiatan organisasi seperti mengadakan acara-acara besar seperti Waisak, Katina. Apakah bisa digitalisasi ini menjembatani antara ide-ide yang dikeluarkan oleh Gen Z dengan kebutuhan organisasi Buddhis dan bisa diterima oleh pengurus yang lebih senior? Bagaimana tanggapannya, Cici? Tools digital ini, apakah bisa diterapkan di organisasi Buddhis? Sebenarnya harusnya bisa. Kita yang sebenarnya kan permasalahan untuk digitalisasi ini adalah permasalahan untuk orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas nih. Sebenarnya, ya, untuk mereka yang sudah yang di bawah kita yang udah 40-an atau milenial ya kita sebut, itu mereka lebih friendly. Tapi untuk
orang-orang yang masih di Gen X itu udah kayak lebih struggle untuk. Tapi selama kita mau belajar, selama kita mau mencoba untuk mengaplikasikan, harusnya bisa, tidak ada kendala. Karena itu sebenarnya cara yang paling efektif untuk kita membantu menyebarkan Buddha Dharma. Kenapa kita harus tergantung niat sih kalau menurut saya. Kalau saya mau punya visi misi untuk membabarkan Buddha Dharma lebih luas, ya saya harus pakai itu tools itu. Jadi dari tools itu ya, misalnya kita mau bangun apa, kita ya harus bisa mengerti cara brandingnya. Ya, kita harus belajar. Toh kita yang paham gitu loh. Nah, bagaimana caranya digitalisasi ini supaya apa? Ketika kita sudah masuk, kita mempelajarinya, anak-anak muda ini kan lebih merasa buka HP, dia tahu semuanya, itu buat dia tuh lebih gampang dibandingin dia harus tanya gimana ya caranya gitu loh. Ya kan, memang kenyataan seperti itu. Anak muda sekarang buka HP itu buat mereka dunianya. Buat kita harus special effort. Kita yang harus untuk turunin sedikit ego kita untuk masuk ke dalam sini. Ya, karena era digital sudah sefrekuensi dengan Gen Z sekarang ya dalam kehidupan yang sehari-hari ya. Kemudian Ci Irma, banyak sekali sekarang anak-anak muda itu apatis terhadap kegiatan organisasi Buddhis karena dikira sangatlah kaku. Kemudian ritual-ritual persembahyangan, lalu menyembah patung, yang mana ini menjadi tidak menarik dan enggan rasanya. Bahkan ada sampai rasa malu karena dikira agama Buddha itu hanya melakukan ritual-ritual lalu menyembah patung. Bagaimana kita menanggapinya? Ini kebetulan kan kita juga terakhir itu ngadain satu acara itu sebenarnya collab ya. Jadi di organisasi kita ini misalnya dari yang usia lanjut sampai yang anak muda lah ya. Jadi di dalam proyek ini kita semua bekerja sama nih. Di sesi acaranya katakanlah anak-anak muda ini. Nah, balik lagi, memang di zaman sekarang ini kita udah pasti harus collab ya. Dan memang nggak mudah, balik lagi nggak mudah kan. Kalau memang kita collab dengan adanya gap perbedaan usia dan generasi ini, balik lagi, seperti saya contohnya, saya mengalami susah ya komunikasi dengan anak-anak muda ini gitu kan. Kayak contoh kecil di WhatsApp group gitu kan. Kita biasa membahas sesuatu panjang lebar, tapi kok tim anak muda ini dia senyap gitu. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi ini? Karena saya pelajarin ada memang ungkapan bahwa anak muda ini dia merasa sungkan gitu kan, karena kalau ngomong di forum yang bercampur dengan usia yang tua, dia takut salah bicara. Nah, ya salah kirim stiker gitu ya. Jadi oke, kita bisa maklum di situ. Tapi kemudian berlanjut lagi. Kita terbiasa bekerja harus cepat gitu kan, komunikasi juga harus terus berjalan terus gitu kan. Sementara kok anak muda ini seperti eksklusif gitu kan. Cuman ada satu misi bahwa biar gimana ini generasi penerus kita. Jadi gimana caranya saya bisa masuk gitu kan. Dan jujur itu ternyata nggak mudah. Padahal ini project collab gitu kan, collab dari Hangzhou sampai anak muda ini dengan harapan biar itu untuk menambah jam terbangnya. Nah, memang balik lagi komunikasi itu yang paling penting sih, karena untuk menjembatani acara-acara ataupun program kerja apapun yang termasuk digital, di mana kita harus branding sebagai Buddhis gitu kan, dan ketinggalan, tetapi juga tanpa menyampingkan spiritual ataupun bahkan ritual, itu dibutuhkan open mind terutama di kalangan kita atau bahkan di atas kita usia kita, bahwa mengadakan satu acara ini gimana nih supaya spiritualnya sama modern tetap bisa berjalan seiring. Nah, itu kita memang harus terbuka terhadap ide mereka, termasuk gaya mereka berkomunikasi gitu. Ini PR sih sebenarnya buat kita gitu kan, karena balik lagi ternyata teman-teman bilang udah ini anggap praktek kesabaran. Oke, saya bilang ini praktek kesabaran, kita belajar, tetapi juga tolonglah gitu kan bagi generasi muda ini, mau gen berapapun gitu, juga jangan takut untuk berkomunikasi. Even itu yang mungkin kita dianggap orang tua yang kolot atau jadul, tapi bila kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, beranilah untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan misalkan kita salah dalam cara kita mengerjakan sesuatu, silahkan berkomentar. Mungkin ada orang tua yang akan tersinggung ya, tapi menurut saya ini adalah proses kita.
Karena sama juga ya di zaman kita pun juga orang kritik orang tua, Iya betul. justru malah lebih apa ya? Itu satu hal lagi yang menjadi titik sebuah kelemahan adalah memang anak sekarang itu mereka menganggap bahwa Google itu adalah segala-galanya kan untuk menjawab. Padahal sebenarnya umur kita lebih tua dari Google ya, gitu. Rasa enggan mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu terpecahkan dengan si Google ini sebenarnya. Jadi kadang-kadang komunikasi itu terhambat karena rasa mereka menganggap diri mereka udah tahu. Sedangkan kita ini yang memang lebih banyak datang. Itu yang pertama. Tadi ada nanya soal anak muda yang mereka menganggap bahwa Buddhism itu adalah sebagian dari ritual. Iya. Bukan cuma hanya ritual. Kadang-kadang suka loh ditanya seperti ini. Kamu agama kamu tidak menyelamatkan kamu. Kan kita kan di Buddhis memang kita bukan tidak percaya diselamatkan ya, tapi kita tidak menjanjikan gitu loh. Yang karena Buddhism itu sendiri poin yang terutama, maksudnya poin dalam ajarannya adalah salah satunya adalah tentang karma. Bagaimana kita bisa hidup saat ini, bernafas saat ini, mendapatkan kenyamanan saat ini berdasarkan dari karma apa yang sudah kita investasikan. Tapi kan di tempat lain kan menjanjikan sesuatu yang lebih praktis ya buat pikiran anak-anak kita, yaitu kalau aku butuh bantuan aku ditolong gitu. Sedangkan kalau di Buddhis ya yang nolong lu karma lu gitu loh, kayak begitu kan. Jadi itu yang menyebabkan salah satunya kenapa anak-anak kita juga mereka lebih merasa ini kurang praktis ya di Buddhis ini. Tapi ujungnya ada beberapa anak yang ketika mereka masuk kuliah mereka udah lebih dewasa gitu ya. Bahkan ada beberapa anak-anak logik ya. Salah satunya anak-anak saya. Anak-anak saya tuh dua-duanya anak-anak logik. Mereka ternyata memahami bahwa ada yang namanya unsur diselamatkan secara totally itu tuh ada beberapa unsur yang kurang logis gitu ya. Sedangkan unsur karma ini lebih kayak apa ya? Lebih masuk akal. Karena misalnya orang kok bisa ya? Dia terlahir dari orang tua, misalnya orang tuanya itu tuh Prince of Wales gitu. Kok bisa ada anak yang terlahir di bawah kolong jembatan? Bahkan ada ngomong, apakah Tuhan segitu kejam? Ya kita terlahir di sebagai punya orang tua yang menderita banget yang di bawah kolong jembatan. Kan itu tidak bisa menjawab kan sebenarnya. Tapi anak-anak logik yang ketika dia beranjak dewasa, ketika dia setidaknya waktu dari masih muda, kita yang sebagai parentsnya, kita yang sudah mencoba untuk lebih memahami, kita ada menularkan sedikit demi sedikit pemahaman logika ini, sehingga anak-anak ini kayak dia punya cara pikir itu tuh grow gitu loh, berkembang, bukan sesuatu yang sifatnya stagnan. Pokoknya gue lagi susah, gue harus dibantu gitu. Sedangkan kita, bantuan itu adalah dari diri lu sendiri. Cara memahami pengajaran dua hal ini aja udah sangat berbeda ya. Jadi menurut saya kita sebagai parent ya, kita yang harus tahu bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak ini. Itu apa yang kamu buat itu yang akan terjadi pada kamu gitu. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya ditanya kenapa anak-anak muda sekarang makin minim, karena mungkin orang tuanya juga minim literasi terhadap pengetahuan terhadap Buddha Dharma ini. Jadi kita juga mungkin kita yang sering ngeluh di hadapan anak-anak kita ketika kita menjalani yang namanya sebuah penderitaan, ngeluh ini, ngeluh itu. Jadi anak kita, memang hidup itu susah-susah sih, kita masalahnya kita agama kita tidak ditolong. Itu mungkin ya salah satunya juga ya, kenapa anak-anak kita jadi merasa ribet dengan ritual-ritual, makin sedikit yang menginjakkan kakinya ke viara, dan bahkan kadang ada yang malu menyebutkan dirinya sebagai seorang Buddhis. Baik, Cisien, kita tiba saatnya di bagian akhir dari perbincangan kita ini. Apakah ada strategi khusus yang bisa kita langsung terapkan kepada generasi muda Buddhis, agar generasi muda Buddhis ini khususnya memang memiliki keyakinan terhadap Buddha Dharma dan mau berkontribusi terhadap keorganisasian Buddhis khususnya? Bagaimana strategi khususnya?
Kalau saya yang pertama ini yang saya sering terapkan pada diri saya sendiri, nomor satu adalah memperbaiki diri saya sendiri dulu sebagai orang tua. Saya mempelajari agama Buddha bukan cuma hanya dengan baca parita, bukan cuma dengan yangkeng misalnya baca tapejo atau apa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memaknain dari parita, dari sutra yang kita baca, kita pahamin. Bukan berarti kita baca langsung tercerahkan, jadi Buddha dong kita ya kan. Tapi ini enggak kayak gitu. Bagaimana kita bisa memahami sedikit demi sedikit untuk praktek memahami ajaran itu sendiri. Setelah dari situ kita mencoba menanamkan kepada anak kita basic dari hal-hal yang sederhana, praktek secara nyata. Nah setelah itu kalau anak-anak bisa sudah dengan mindset itu, baru bisa kita bawakan anak itu mau kemana gitu loh. Jadi kita yang harus apa ya, sedangkan kita sendiri seumuran saya nih, orang tua kita rata-rata tuh cung-cung ya kan, mau apapun minta aja gitu loh ya kan. Nah kitanya sendiri sebagian dari orang-orang Buddhism kayak kita itu juga sangat minim literasi. Jadi mulailah dari kita mempelajari beberapa hal yang sederhana dulu ya beberapa ajaran Buddhis yang memang kita bisa memberikan konsep itu kepada anak-anak kita. Mulai dari situ aja dulu. Baik, kembali lagi literasi terhadap pengetahuan dari agama Buddha Dharma yang perlu memang diterapkan oleh generasi saat ini maupun generasi yang sudah senior. Ya. Kembali lagi untuk Cik Irma, apakah ada pesan yang harus kita berikan kepada generasi muda agar generasi muda ini memang memiliki keyakinan dan berbangga hati untuk beragama Buddha dan mau untuk berkontribusi dan mau untuk berkolaborasi dengan yang sudah senior? Bagaimana tanggapannya? Sekarang ini kan banyak konsep anak muda itu memperkenalkan Buddha Dhamma itu mungkin dengan musik gitu kan, dengan tulisan-tulisan di sosmed, dengan komen-komen modernnya lah ya, atau dengan digital yang saya lihat sih cukup berani dan cukup cerdas gitu kan. Nah itu kadang-kadang memang jadi perdebatan kita di orang-orang yang merasa senior gitu kan, kok kayak gini ya. Tapi balik lagi, nyata itu memang zamannya sekarang itu harus seperti itu kan. Iya. Jadi memang sebagai sebagai orang tua atau orang yang lebih merasa senior, kita harus terbuka terhadap perubahan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa cara penyebaran Buddha Dhamma itu mungkin nggak harus lewat wihara. Iya, betul. Nggak harus lewat wihara, tapi balik lagi tetap iya. Baik lagi, saya cuma bisa menyarankan teman-teman muda ini tetaplah harus ke wihara, karena biar gimana butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan dalam arti gini. Oke, kita menyebarkan Buddha Dhamma secara musik, dia have fun di situ, dia happy. Tetapi tetap harus ada satu kembali ke dalam diri, butuh satu penyadaran kembali, dan itu tempatnya kalau nggak bisa di rumah mau nggak mau ke wihara. Kalau wihara nggak bisa juga, berarti dalam kehidupan hari-hari kembali ke kesadaran masing-masing. Jadi antara teknologi, antara kemajuan sama kesadaran yang mana menjadi inti ajaran Buddha itu tetap harus sama-sama dijalankan. Itu yang pertama. Terus kedua, tetap dibutuhkan satu kolaborasi. Mungkin anak muda sekarang seperti yang tadi di sini bilang, dia merasa lebih canggih. Dia punya banyak literasi digital yang lebih canggih, pemakaian seperti podcast ini kan. Kalau mungkin dulu harus dengan berbagai macam kamera, sekarang dengan kamera HP cukup gitu kan. Tetapi tetap balik lagi harus melibatkan dan bertanyalah kepada kaum tuanya lah ya, katakan gitu. Karena kita masih sama-sama belajar. Yang kami generasi tua ini harus belajar dengan perubahan digital. Yang muda pun juga tetap harus mempunyai rasa hormat seperti dalam Tiga Loka Sutta, bahwa biar bagaimanapun kita ini semua saling ketergantungan. Nggak mungkin ada anak kalau nggak ada orang tua. Nggak mungkin anak itu bisa belajar kalau nggak ada orang tua. Nah orang tua pun juga sama, dia menjadi bijak karena belajar dari kisah-kisah anaknya. Jadi karena ada ketergantungan seperti ini, tetap antara orang tua dan anak-anak ini, mau dalam organisasi, rumah, ataupun masyarakat, mempunyai kelebihan masing-masing. Yang penting komunikasi dan belajarnya itu harus dua arah. Jangan mungkin yang satu merasa kayak kita nih orang dua nih, dia merasa di pengalaman tetapi dengan versi lama, versi manual misalnya kita ngomongnya. Anak sekarang merasa lebih hebat dengan versi digitalnya.
Nah itu semua juga kalau dibiarkan berjalan sendiri-sendiri pasti ada lossnya. Seperti tadi gap di tengah, kenapa generasi ini bisa hilang gitu kan? Karena itu tadi, kalau kita tidak bisa mempraktekkan ajaran Buddha ini di usia berapapun, hal-hal seperti ini akan sulit menjalin kolaborasi sehingga menjadi lebih baik. Pasti akan, walaupun memang semua pasang surut ya, kalau organisasi mungkin lagi bagus-bagus pengurusnya, lagi nggak gitu bagus dia melempem. Nah, sebenarnya kalau dilihat balik lagi, seseorang itu bergabung dalam komunitas atau berada dalam keluarga karena harus merasa nyaman dulu kan, merasa sinergi. Makanya baik lagi, siapa yang memulai nih, orang tuanya dulu apa generasi mudanya dulu? Kalau main tunggu-tungguan kan jadinya semakin jauh nih, semakin kayak berada di dalam masing-masing. Jadi balik lagi sebagai Buddhis, marilah kita berpraktek, mau usia berapapun itu kita saling mendukung, karena biar bagaimanapun kita saling bergantung. Oh iya, itu aja sih. tadi ada maksud tuh anak muda sekarang bagaimana supaya mereka punya rasa keinginan untuk bisa aktif di organisasi ini. Iya. Organisasi itu penting banget ya adik-adik, penting banget. Karena ini pengalaman pribadi ya terhadap anak-anak saya dua. Anak saya itu dua-duanya beasiswa semua ya. Ternyata pengalaman anak-anak di organisasi itu sangat membantu anak-anak kita untuk mendapatkan biaya pendidikan. Kalau sekali misalnya kayak biaya pendidikan yang sampai kayak anak saya bisa dapat sampai 8M, itu berawal dari anak-anak itu belajar berorganisasi. Menambah portfolio. Iya, menambah portofolio. Jadi portofolio itu tuh harus dibangun, dan dibangun itu bukan dari ketika dia dewasa. Itu portofolio itu harus dibangun dari dia mulai dari SMP. Bagaimana pengalaman dia berorganisasi, bagaimana cara dia memimpin sebuah organisasi, bagaimana cara memimpin sebuah acara. Itu kan semuanya itu kan ada runutannya. Dan biasanya kadang-kadang beberapa organisasi, misalnya contoh aja kayak misalnya dalam apa aja, harusnya ketika ada kegiatan apa pasti kan ada sertifikasinya, ya kan, ada sertifikatnya. Itu sangat membantu ya adik-adik, membantu banget untuk Anda mendapatkan beasiswa untuk di kuliah. Jadi anak saya memang sudah saya treatment untuk harus aktif di organisasi. Even anak saya satu yang saat ini lagi S2 di ITB, itu juga sampai sekarang masih aktif di Viara yang di dekat daerah Dago di Bandung. Jadi memang nilai value ini tidak akan pernah terbeli sama uang sekalipun, ya kan? Anak kalau dia bisa berorganisasi, pasti dia lebih mature. Cara dia bicara, cara dia menjawab. Nah itu juga ternyata value banget buat nanti kalau dia mau magang, buat nanti kalau dia mau ketika dia mau terjun di dunia nyata, dunia pekerjaan, itu kan orang akan lihat semua seaktif apa Anda sebagai anak muda, se-value apa yang sudah Anda persembahkan buat dunia. Intinya seperti itu. Ya, nah kita kecilin dunia itu. Sebesar apa persembahan Anda, value Anda buat agama Buddha. Gitu aja. Itu yang ditanamkan dalam diri Anda. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini nonton, itu benar-benar organisasi itu sangat membantu. Kalau misalnya pas kita lagi susah, ini sampai benar-benar anak saya nanti bulan September ini kan udah mau berangkat ke UK ya, ke Oxford ya. Sampai kakak saya yang salah satu senior di organisasi juga, kami bilang begini, kamu jangan pernah tidak pergi ke Viara yang ada di Inggris sekalipun. Kenapa? Karena ketika kamu mengenal umat Buddha di sana, kamu terjun di organisasi, kamu ada apa-apa, ada yang nolongin kamu nantinya. Jadi nggak sesederhana itu ketika kita berkecimpungan di dunia organisasi. Dan saya melihat sendiri teman saya sebagai seorang ketua TC ya, CD Jakarta, ketika dia kena musibah, adiknya meninggal dunia gitu ya, seberapa banyak umat, dia kan aktif, dia Gen Z, dia aktif di agama Buddha, maksudnya di organisasi agama Buddha, di sarjana profesional Buddhis. Ketika dia kena musibah, seberapa banyak umat Buddha yang datang mengulurkan tangan, gulung tangan untuk apa yang bisa kita bantu. Itulah pentingnya kita berorganisasi, ya. Salah satunya adalah Dharma Pala. Ketika kita aktif, ketika keluarga Anda ada masalah, terkena masalah hukum,
ini Dharma Pala pun akan siap kan. Tapi kalau Anda nggak aktif, siapa lu? Siapa yang tahu sama kamu gitu loh. Yang itu yang mungkin anak-anak muda sekarang harus tahu ya, organisasi itu pentingnya bersosialisasi. Jangan sosialisasi cuma hanya di gadget ya atau di games, tapi sosialisasilah di kehidupan nyata yang bisa ngajarin kita menjadi seorang yang pribadi yang lebih baik. Mungkin Iya, dasarnya sih lebih ke balik lagi ke jalan dulu ya. Kita harus menanam dulu lah memberi. Ya kan, jadi sebenarnya kata kuncinya dua sih, memberi dan melayani sih. Dari organisasi ini kita memberi dan melayani. Percayalah karena baikmu, kebajikanmu akan kembali ke dirimu. Itu aja. Baik, sahabat Dhamma, kita tiba pada saat kesimpulan bahwa memang literasi dalam pengetahuan Buddha Dharma akan menimbulkan semangat dan keyakinan dalam berorganisasi di agama Buddha dengan komunikasi yang baik tentunya, sehingga akan menghasilkan prestasi bagi generasi muda dan akan menjadi sebuah pengabdian bagi yang sudah senior. Baik, sangat bermanfaat perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ci Irma dan Ci Sheni. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Bincang Dharma Pala.